Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya satu sumber yang menurut saya cukup unik ya untuk Anda renungkan. Judulnya Hidup Sebagai Surat Jaminan. Idenya sekilas mungkin kedengaran sederhana ya, tapi kalau dipikir-pikir, cukup provokatif juga. Gimana kalau cara kita hidup sehari-hari itu, yaitu berfungsi kayak semacam surat. Surat yang bisa dibaca orang lain. Nah, inspirasi utamanya itu sumber ini ambil dari kutipan Alkitab. Tepatnya 2 Korintus 3 ayat 2-3. Yang intinya bilang, kamu adalah surat Kristus yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi, ya, misi kita di sini, bareng-bareng sama Anda kita coba bongkar nih. Apa sih sebetulnya makna praktisnya? Kalau hidup Anda itu bisa jadi sebuah surat yang terbuka. Siap ya? Oke, kita langsung aja deh, benda intinya. Sumber ini tuh menekankan banget kalau ini bukan sekedar soal kata-kata manis atau keyakinan yang disimpan di hati aja. Tapi justru gimana cara Anda bertindak. Misalnya nih, gimana Anda pas lagi hadapi kesulitan, terus gimana Anda milih buat ya mengampuni gitu waktu disakiti. Atau bahkan gimana Anda kok bisa tetap kelihatan bersuka cita padahal situasinya lagi ya gitu deh sulit. Nah, tindakan-tindakan kayak gini itulah yang jadi isi dari surat jaminan hidup Anda. Betul. Dan yang menarik di sini, yang ditekankan sama sumber ini ya, itu bagaimana tindakan-tindakan yang nyata itu loh, yang bisa dilihat orang lain. Itu dijadiin semacam bukti atau jaminan. Sumber ini spesifik banget ngaitinnya sebagai bukti dari jaminan dengan J besar nih yang Anda miliki. Yang mana dalam konteks sumber ini ya, diidentifikasi sebagai Yesus Kristus. Jadi ini bukan soal klaim pribadi aja, oh saya percaya gitu. Tapi lebih ke bagaimana keyakinan di dalam itu keluar gitu. Jadi sesuatu yang bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang. Oke. Jadi ini semacam kayak keyakinan itu kan nggak kelihatan ya, tapi dibuktikannya lewat perilaku yang kelihatan mata gitu. Bener nggak sih nangkepnya gitu? Iya, persis. Tepat sekali. Sumber ini ngelihatnya itu sebagai penghubung langsung antara apa yang Anda lakukan tiap hari dengan sebuah kesaksian yang jalan terus. Bukan cuma 1-2 kali berbuat baik terus udah, tapi keseluruhan pola hidup Anda, gitu loh. Menurut sumber ini, itu jadi semacam bukti berjalan. Seolah-olah ya, tiap hari Anda tuh nambahin 1 kalimat baru ke surat itu. Surat yang terus-menerus bisa diakses, bisa dibaca sama orang-orang di sekitar Anda. Jadi ini bukan kesaksian yang pasif, diam aja, tapi sesuatu yang aktif ditulis, lewat cara Anda hidup gitu. Wah, itu perspektif yang menarik ya, tapi sekaligus kayaknya menantang juga ya. Berat juga kalau dipikirin kalau setiap tindakan kita itu nyumbang ke surat itu. Ini jadi langsung keinget sama pertanyaan reflektif yang ada di sumber ini juga. Dan ini benar-benar ditujuin langsung buat Anda nih yang lagi dengerin. Kalau gitu, pesan apa ya yang lagi dibaca orang lain dari kehidupan Anda hari ini? Mungkin detik ini juga, lewat tindakan-tindakan Anda. Nah itu dia kan, intinya. Pertanyaan itu nusuk banget ya. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita coba tarik benang merahnya. Sumber ini tuh pada dasarnya ngajak kita semua, termasuk Anda, untuk melihat keseluruhan perjalanan hidup kita, ya lengkap dengan naik turunnya lah, itu sebagai sebuah bukti yang kokoh dan teguh. Bukti akan apa? Nah, menurut sumber ini, bukti akan kesetiaan dari sosok yang disebut sebagai Sang Penjamin. Dalam hal ini, Yesus Kristus. Jadi tiap momen, tiap respon kita, tiap pilihan itu jadi kesempatan buat terus nulis surat itu. Gitu. Dan kalau kita coba sambungin ke gambaran yang lebih gede lagi ya, seperti yang juga disinggung di sumbernya, ini tuh soal gimana sebuah kehidupan bisa secara konsisten, atau paling nggak ya berjuanglah ya buat konsisten, mencerminkan keyakinan dasar yang dipegang. Sumber ini pakai istilah yang menurut saya bagus banget, yaitu menjadi cerminan indah dari Sang Penjamin itu sendiri. Jadi fokusnya mungkin bukan di kesempurnaan ya, tapi lebih ke arah cerminannya itu loh, dan konsistensinya. Cerminan indah, wah itu metafora yang kuat juga ya selain surat jaminan tadi. Ini bener-bener ngasih kacamata baru sih buat ngelihat interaksi kita, keputusan kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup nih buat deep dive kita yang singkat tapi semoga padat ini, kami mau ninggalin satu pemikiran terakhir aja buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini dibangun langsung dari ide intinya sumber tadi. Kalau hidup Anda itu beneran sebuah surat yang lagi dibaca sama orang-orang di sekitar Anda hari ini, kira-kira apa ya headline-nya, tajuk utama dari surat itu? Ya, sesuatu buat Anda pikirkan sendiri deh.